Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik selalu ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab 1, yakni manusia, tempat, dan lingkungannya. Dengan subbab materi, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Dengan tujuan pembelajaran yakni yang pertama, siswa mampu menjelaskan konsep ruang. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan interaksi antar ruang. Dan yang ketiga, siswa mampu memberi contoh interaksi keruangan antar wilayah di Indonesia. Kira-kira sudah pada tahu nggak sih apa sih ruang itu? Mari kita lihat ya di slide ini. Yang pertama ini contohnya yakni ruang tamu. Ya, ini merupakan salah satu contoh bentuk ruang. Dan yang di bawah ini juga Gunung Bromo. Dan selanjutnya yakni pantai. Dan yang ketiga yakni sungai. Dari gambar ini, kira-kira kalian sudah bisa nggak sih menjelaskan apa itu? Kita bahas ya definisi ruang di bab slide ini. Yang pertama, yakni definisi ruang. Ruang sendiri adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Kira-kira ada yang tahu nggak sih bagaimana interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya? Bisa dilihat gambar di slide ini ya, contoh interaksi, yakni interaksi penjual dan pembeli di pasar. Dan yang kedua, yakni interaksi guru dengan siswa. Dua contoh ini merupakan bentuk interaksi yang terjadi di ruang muka bumi kita. Jadi, dari dua gambar tadi bisa ditarik kesimpulan tentunya ya, yakni interaksi adalah suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku manusia, baik melalui kontak langsung maupun tidak. Kita sudah membahas ya, apa itu interaksi. Interaksi bisa terjadi karena adanya hubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lainnya, baik melalui kontak langsung maupun secara tidak langsung. Nah, dalam slide ini kita akan belajar bagaimana interaksi antar ruang yang terjadi di dalamnya. Bagaimana di suatu ruang terjadi adanya interaksi. Jadi, di suatu ruang itu memiliki ciri khas tersendiri, yakni daerah satu dengan daerah yang lainnya, sehingga mengakibatkan terjadinya keterkaitan antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Tentunya berbeda dong wilayah satu dengan wilayah lainnya. Contohnya saja di daerah sekitar tempat tinggal kita, di wilayah Pajak tentunya berbeda dengan di wilayah Menganti. Pada slide kali ini, Ibu akan memberikan contoh yakni wilayah perkotaan yang berbeda dengan wilayah pedesaan. Misalnya saja kalau wilayah perkotaan yakni memiliki ciri gedung-gedung yang menjulang tinggi, sedangkan kalau di wilayah pedesaan, gedung-gedung terlihat sederhana. Mayoritas penduduk di perkotaan yakni bekerja di kantor, sedangkan mayoritas pedesaan yakni penduduknya bermata pencarian sebagai petani. Masyarakat di perkotaan yakni bersifat heterogen bermacam-macam, sedangkan mayoritas penduduk di desa yakni bersifat homogen. Pada slide ini, Ibu akan memberikan tugas, yakni sebutkan contoh ruang di sekitar wilayah kalian yang memiliki karakteristik berbeda. Dikerjakan ya nanti setelah video ini. Pada slide kali ini, Ibu akan menjelaskan bentuk-bentuk interaksi, yakni yang pertama mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini yakni interaksi dalam pergerakan manusia. Bisa dilihat pada gambar di slide ya, yakni gedung-gedung menjulang tinggi di perkotaan dengan mobilitas penduduknya yakni bekerja di kantor. Sedangkan yang kedua yakni komunikasi. Komunikasi di sini yakni interaksi melalui perpindahan gagasan atau informasi. Yakni contohnya seperti seorang guru yang sedang menjelaskan murid-muridnya yang ada di kelas. Bentuk interaksi yang ketiga yakni transportasi. Transportasi sendiri di sini yakni interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Transportasi selalu berkaitan dengan ongkos, perjalanan, jarak, dan juga jenis kendaraan yang digunakan. Jadi itulah bentuk-bentuk interaksi yang terjadi di muka bumi kita. Slide kali ini yakni materi tentang interaksi keruangan dapat terjadi jika dalam kondisi yang pertama saling melengkapi. Saling melengkapi di sini yakni seperti wilayah A surplus sayuran, sedangkan wilayah B surplus ikan. Masing-masing wilayah mengalami surplus,
maka akan terjadi interaksi melalui aktivitas perdagangan karena tentunya akan saling membutuhkan, yakni baik kebutuhan ikan maupun kebutuhan pasaran antar daerah. Interaksi ruangan dapat terjadi dalam kondisi yakni ini nomor yang kedua. Tadi yang pertama kondisi saling melengkapi ya. Yang kedua kesempatan antar ruangan. Kesempatan antar ruangan ini dapat terjadi jika suatu wilayah menawarkan alternatif lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan dari wilayah lain. Dapat dilihat di slide ini seperti wilayah A khusus sayuran, sedangkan wilayah B khusus ikan, tapi wilayah sayuran, sedangkan wilayah C juga khusus ikan. Wilayah A terlebih dahulu awalnya berinteraksi melalui aktivitas perdagangan dengan wilayah B, yakni karena wilayah A membutuhkan ikan. Namun ada wilayah C yang tentunya lebih dekat dengan wilayah A, yakni wilayah C juga khusus ikan dengan memperhatikan jarak yang lebih dekat, maka wilayah A akan berpindah berinteraksi dengan wilayah C. Karena wilayah A juga membutuhkan ikan, sedangkan wilayah C surplus ikan, maka akan terjadi interaksi antara wilayah A dengan wilayah C. Sedangkan yang pada awalnya wilayah A membutuhkan ikan kepada wilayah B, namun karena sudah ada wilayah C, maka hubungan wilayah A dengan wilayah B akan melemah karena wilayah A berpindah menuju ke wilayah C untuk membeli ikan. Karena wilayah A akan berpindah ke wilayah C, yakni dengan memperhatikan jarak yang lebih dekat serta ongkos biaya transportasi yang lebih efisien tentunya, maka hubungan wilayah A akan menguat dengan wilayah C, sedangkan wilayah A yang tidak lagi membutuhkan ikan kepada wilayah B, maka hubungan interaksi mereka akan melemah. Lah, pada subbab materi ini, apakah kalian sudah paham? Tentunya semoga paham ya. Interaksi keruangan juga dapat terjadi dalam kondisi yang ketiga ini, yakni kemudahan transfer. Dapat dilihat pada gambar slide ini, kemudahan transfer yang dimaksud di sini yakni kemudahan infrastrukturnya, kemudahan transportasi untuk menuju ke wilayah tersebut. Contohnya saja kalau wilayah A surplus beras, sedangkan wilayah B minus beras, tentunya akan terjadi interaksi karena wilayah A dengan wilayah B akan terjadi aktivitas perdagangan. Namun untuk menuju ke wilayah B terjadi hambatan, maka dari wilayah A tidak bisa menuju ke wilayah B. Oleh karena itu, kemudahan transfer di sini itu sangat diperlukan dalam hal berinteraksi. Lah, jadi kemudahan transfer juga mempengaruhi interaksi antar keruangan, yakni seperti sarana prasarana untuk menuju ke tempat tujuan. Kemudahan transfer juga dipengaruhi oleh biaya atau hambatan yang terjadi. Misalnya saja, kalau ke wilayah B yang minus beras, sedangkan wilayah A untuk menjangkau ke wilayah B terjadi hambatan, misalnya saja adanya bencana banjir, maka wilayah A tidak bisa menuju ke wilayah B dengan memperhatikan ongkos dengan jarak yang tidak bisa dilewati dengan ongkos yang juga tidak signifikan dan tidak efisien, maka interaksi tidak akan terjadi antar kedua wilayah tersebut. Jadi kemudahan transfer di sini sangat dipengaruhi adanya sarana prasarana yang memadai ya. Kemudahan transfer juga sangat berpengaruh terhadap ongkos biaya untuk menuju ke tempat tujuan. Jika biaya yang dituju terlalu mahal dan juga sarana prasarana yang tidak mendukung, maka antara kedua wilayah tidak akan terjadi interaksi dalam aktivitas perdagangan. Dalam slide ini, Bu akan memberikan tugas kalian, yakni beri contoh di sekitar tempat tinggal kalian kondisi interaksi yang terjadi karena kondisi saling melengkapi. Tadi kan interaksi dapat terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama ada saling melengkapi, dan yang kedua karena adanya
adanya kesempatan antar ke ruangan. Dan yang ketiga, yakni kemudahan transfer. Ibu harap kalian bisa memahami ya pada subbab materi ini. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Subbab selanjutnya, yakni kita akan membahas materi tentang letak dan luas Indonesia. Jangan lupa belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.